Ibu penjual cilok ini dipalak, dan dagangannya dibakar oleh beberapa preman. Para preman terkejut saat bos mereka berlutut pada ibu itu. Ternyata, pagi itu, langit masih berwarna kelabu ketika Siti Rahmah membuka pintu rumahnya. Udara dingin menyapu wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan pagi-pagi seperti ini. Setelah memastikan anak dan suaminya masih tidur, Rahmah melangkah ke dapur kecil di belakang rumah. Di sana ia mulai menyiapkan adonan cilok, dagangan utamanya yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung keluarganya. Rahmah adalah wanita paruh baya dengan rambut sebagian telah memutih. Kerutan halus di sudut matanya menceritakan kisah panjang tentang perjuangan hidup. Meski begitu, matanya masih bersinar dengan semangat yang tak pernah padam. Ia mengaduk-aduk adonan tepung dengan cekatan, mencampurkannya dengan bumbu-bumbu yang sudah ia racik sendiri. Bau harum rempah-rempah mulai memenuhi ruangan kecil itu, menyuntikkan sedikit kehangatan di tengah dinginnya pagi. Setelah selesai menyiapkan adonan, Rahmah mendorong gerobak tuanya keluar dari halaman rumah. Gerobak itu sudah usang, catnya mulai mengelupas, dan roda besinya sering berderit saat didorong. Namun, bagi Rahmah, gerobak itu lebih dari sekadar alat untuk berjualan. Itu adalah simbol perjuangannya, tempat ia menuangkan segala usaha demi menyediakan makanan di meja makan keluarganya. Ia mandinintan di ujung gang sempit di pinggiran kota. Rahmah menempatkan gerobaknya. Gang itu cukup ramai, meski hanya dilewati oleh orang-orang biasa. Para pekerja pabrik, ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, hingga anak-anak sekolah sering lewat di sini. Rahmah tersenyum ramah kepada setiap orang yang melintas. Sesekali, ia melambaikan tangan atau menyapa mereka dengan hangat. "Mbak, ciloknya enak banget," kata seorang anak kecil, pelanggan tetapnya, sambil menggigit cilok dengan lahap. Rahmah tertawa kecil, lalu memberikan 1 cilok gratis kepada anak itu. "Ini buat jajan kamu di sekolah," katanya dengan senyum lembut. Namun, tidak semua orang di gang itu bersikap baik kepadanya. Beberapa saat kemudian, deru motor terdengar mendekat. 3 orang laki-laki berbadan tegap turun dari motornya dan berdiri di depan gerobak Rahmah. Salah satunya Yanto, menyeringai sambil berkata, "Wah, Mbak tua masih jualan cilok ya? Wanginya saja udah bikin enek." Rahmah menghela napas dalam hati. Ia tahu siapa mereka. Mereka adalah anak buah suaminya, Dharma, seorang bos preman yang terkenal di wilayah itu. Rahmah tidak pernah benar-benar dekat dengan suaminya, apalagi dengan para anak buahnya. Bagi mereka, Rahmah hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang berjualan cilok di pinggir jalan. "Kalau nggak suka, silakan lewat saja," balas Rahmah dengan tenang, meski hatinya mulai terasa panas. Ia mencoba untuk tetap tersenyum, meskipun ejekan itu menusuk-nusuk harga dirinya. Yanto tertawa keras, diikuti oleh teman-temannya. "Ibu tua kayak kamu emang cocok jualan cilok aja," tambah salah satu dari mereka dengan nada merendahkan. Mereka tidak membeli apapun, hanya berdiri di sana untuk mengganggu sejenak, lalu pergi dengan tawa cekikikan. Setelah mereka pergi, Rahmah menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi oleh rasa marah yang sulit dikendalikan, tetapi ia tahu bahwa ia harus sabar. Ini bukan pertama kalinya mereka datang dan mengganggunya. Dan entah kenapa, kali ini rasanya lebih menyakitkan daripada biasanya. Malam harinya, setelah selesai berjualan, Rahmah duduk di depan rumahnya. Ia memandangi gerobak tua itu dengan tatapan kosong. Matanya memerah karena lelah, tetapi ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatinya. Api itu bernama dendam. "Kenapa aku harus terus bersabar?" gumamnya pelan. Kenapa mereka tidak tahu siapa aku? Namun, Rahmah tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Besok, ia akan kembali ke gerobaknya, karena itulah satu-satunya cara ia bisa bertahan. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa cerita ini belum berakhir. Beberapa hari berlalu sejak insiden dengan Yanto dan teman-temannya. Rahmah mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi ejekan mereka masih terngiang di telinganya. Setiap kali ia melayani pelanggan, bayangan wajah mereka yang sombong muncul kembali dalam pikirannya. Rahmah tahu bahwa ia tidak bisa terus diam. Namun, apa yang bisa ia lakukan?
Ia hanya seorang ibu rumah tangga paruh baya dengan gerobak cilok tua sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Pagi itu, langit tampak lebih cerah daripada biasanya. Rahmah berharap bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik. Ia memasak adonan ciloknya dengan semangat, mengaduk-aduk bumbu kacang hingga baunya menyebar ke seluruh gang. Beberapa pelanggan setia mulai berdatangan, dan untuk sesaat, Rahmah merasa tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah hari, suara motor yang akrab terdengar mendekat. Rahmah menoleh dan melihat Yanto serta Joko, dua preman yang beberapa hari lalu mengganggunya, berhenti tepat di depan gerobaknya. Kali ini mereka tidak datang sendirian. Ada dua orang lainnya bersama mereka, membuat kerumunan kecil yang cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Yanto turun dari motornya dengan langkah santai, senyum menyeringai masih menghiasi wajahnya. "Wah, Mbak Tua masih jualan cilok ya?" katanya dengan nada yang penuh ejekan. "Kok nggak bosan-bosan sih?" Rahmah menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya. Ia tahu bahwa jika ia bereaksi terlalu keras, situasinya bisa memburuk. "Kalau nggak suka, silakan lewat saja," jawabnya dengan tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Kok malah ngomong gitu?" sahut Joko, salah satu teman Yanto, dengan nada mengejek. "Kayaknya kamu nggak takut sama kita ya?" Sebelum Rahmah sempat menjawab, Yanto melangkah maju dan dengan kasar menendang panci kecil berisi minyak goreng panas yang ada di atas gerobak. Minyak itu tumpah, menyebabkan percikan api kecil yang langsung padam saat menyentuh permukaan gerobak. Bau gosong mulai menyebar, dan beberapa pelanggan yang tadinya mengantri segera mundur dengan panik. Apa-apaan ini?" protes Rahmah, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia berdiri dari kursi kecilnya, matanya memerah karena marah. "Kenapa kalian selalu mengganggu saya? Saya cuma berjualan di sini." Yanto tertawa keras, diikuti oleh teman-temannya. "Berjualan cilok kayak gini mah nggak laku, Mbak Tua. Mendingan kamu pulang aja, nggak usah capek-capek." Rahmah merasa tubuhnya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa putus asa yang mulai merayap. Ia tahu bahwa para preman ini tidak akan berhenti sampai ia menyerah. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menyerah? Gerobak cilok ini adalah satu-satunya cara ia bisa bertahan hidup. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rahmah mulai membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Yanto dan teman-temannya. Ia mengambil lap basah dan membersihkan minyak yang tumpah, lalu memeriksa panci kecilnya yang kini penuh goresan. Hatinya dipenuhi oleh campuran kemarahan, kesedihan, dan rasa malu. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam. Tidak berani ikut campur karena takut pada geng Dharma. Setelah Yanto dan teman-temannya pergi, Rahmah duduk di kursi kecilnya menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menolak untuk menangis. Ia tahu bahwa air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus melakukan sesuatu, tapi apa? Malam harinya, setelah selesai membersihkan gerobak dan menutup dagangannya, Rahmah memutuskan untuk mendatangi suaminya Dharma. Ia tahu bahwa Dharma jarang membantu urusan keluarga, tetapi kali ini ia merasa tidak punya pilihan lain. Markas geng Dharma terletak di sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Rahmah belum pernah ke sana sebelumnya, tetapi ia tahu lokasinya dari cerita-cerita orang. Ketika ia tiba, beberapa anak buah Dharma sedang duduk di halaman, merokok dan tertawa. Mereka memandang Rahmah dengan tatapan heran. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bu?" tanya salah satu dari mereka. "Aku ingin bertemu dengan Dharma," jawab Rahmah dengan suara tegas, meski hatinya berdebar-debar. Setelah menunggu beberapa saat, Dharma akhirnya keluar. Ia tampak terkejut melihat Rahmah di sana. "Ada apa, Rahmah?" tanyanya dengan nada dingin. Rahmah menceritakan apa yang terjadi, tentang Yanto dan Joko yang terus mengganggunya, tentang gerobaknya yang dirusak, dan tentang bagaimana ia merasa tidak bisa melawan mereka sendirian. Ia berharap Dharma akan membantunya, atau setidaknya memberikan teguran kepada anak buahnya. Namun, reaksi Dharma justru membuat Rahmah semakin marah. Dharma hanya tertawa kecil, lalu berkata,
Itu bagian dari hidupmu, Rahmah. Jangan ikut campur urusan geng. Kamu cuma pedagang cilok. Nggak usah terlalu banyak mikir. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rahmah. Ia menatap Dharma dengan pandangan kosong, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam hatinya, api dendam mulai menyala lebih terang. Hari-hari berikutnya terasa seperti siklus yang tak berujung bagi Rahmah. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad untuk melanjutkan hidup. Tetapi setiap kali ia pergi ke gerobaknya, ada rasa was-was yang menghantui. Ia tahu bahwa Yanto dan Joko tidak akan berhenti begitu saja. Mereka telah menemukan cara untuk menyakitinya tanpa konsekuensi, setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Pagi itu, langit mendung. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang sebentar lagi akan turun. Rahman mendorong gerobaknya ke ujung gang seperti biasa. Di dalam hatinya, ia berharap ini akan menjadi hari yang tenang. Namun, firasat buruk terus menggelayuti pikirannya. Sekitar tengah hari, suara motor yang sudah sangat dikenalnya terdengar mendekat. Rahmah menoleh, dan benar saja, Yanto dan Joko kembali datang. Kali ini, mereka tidak hanya berdua. Ada 5 orang lainnya bersama mereka, membuat kerumunan yang lebih besar dari sebelumnya. Wajah mereka penuh ejekan, seperti pemangsa yang siap menyerang mangsanya. "Heh, Mbak Tua," panggil Yanto sambil tertawa keras. "Masih jualan cilok juga? Kayaknya kamu nggak kapok-kapok ya?" Rahmah mencoba mengabaikan mereka. Tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kilatan aneh di mata Yanto. Sesuatu yang lebih dari sekadar ejekan. Rahmah mundur selangkah, hatinya mulai berdebar lebih kencang. "Kenapa? Takut?" ejek Joko sambil menyeringai. "Makanya pulang aja, nggak usah jualan di sini." Sebelum Rahmah sempat menjawab, salah satu teman Yanto mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening. Rahmah mengenali baunya, bensin. Matanya membelalak ketika ia melihat Yanto mengambil sebuah korek api dari sakunya. "Apa-apaan ini? Apa yang mau kalian lakukan?" tanya Rahmah dengan suara gemetar. Meskipun ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Yanto tertawa keras, lalu menyiramkan bensin ke arah gerobak Rahmah. Bau menyengat langsung menyebar ke udara. Rahmah mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan lakukan ini," serunya putus asa. "Ini satu-satunya cara saya bertahan hidup." Namun, Yanto tidak peduli. Dengan senyum sombong, ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah gerobak. Api langsung berkobar, menyambar bahan-bahan yang ada di atas gerobak. Panci kecil Rahmah meledak kecil, menyebarkan percikan api kemana-mana. Rahmah menjerit, histeris. Gerobak ciloknya, sumber penghidupannya selama bertahun-tahun, kini menjadi kobaran api yang besar. Asap hitam mengepul ke langit, membuat orang-orang di sekitar gang berlarian panik. Beberapa tetangga mencoba memadamkan api dengan ember air, tetapi api sudah terlalu besar untuk dikendalikan. Yanto dan teman-temannya tertawa keras, lalu pergi dengan motor mereka, meninggalkan Rahmah yang menangis di tengah puing-puing gerobaknya. Hatinya hancur. Semua jerih payahnya, semua harapannya, lenyap dalam sekejap. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Setelah api berhasil dipadamkan, Rahmah duduk di depan puing-puing gerobaknya, matanya kosong. Tubuhnya lemas, tetapi kemarahan yang luar biasa mulai membara di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa diam. Ini bukan hanya tentang gerobak ciloknya lagi. Ini adalah soal harga diri dan keadilan. Dengan langkah gontai, Rahmah pergi ke markas geng Dharma. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Saat tiba di sana, beberapa anak buah Dharma sedang duduk di halaman, merokok dan tertawa. Mereka tampak terkejut melihat Rahmah datang dengan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bu?" tanya salah satu dari mereka. "Aku ingin bertemu dengan bos kalian," jawab Rahmah dengan suara tegas, meski tubuhnya masih gemetar. Setelah beberapa saat, Andi, putra Rahmah, keluar dari dalam markas. Ia tampak bingung melihat ibunya berdiri. Di sana,
terlihat begitu marah dan kacau. "Bu, ada apa?" tanyanya. Rahmah menatap Andi dengan pandangan penuh amarah. "Gerobak cilokku dibakar oleh anak buahmu, Andi. Aku ingin tahu kenapa mereka melakukan itu padaku." Andi terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya adalah pedagang cilok yang sering dilewatinya di gang. "Gerobak cilok? Maksudmu?" Tanpa memberi waktu bagi Andi untuk menyelesaikan kalimatnya, Rahmah menyela, "Aku tidak peduli siapa mereka atau apa alasannya. Yang jelas, aku ingin mereka dihukum." Andi tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Aku akan cari tahu siapa yang melakukannya, Bu." Tapi ia berhenti sejenak, lalu menatap Rahmah dengan heran. "Kenapa kamu tidak bilang padaku dari awal?" Rahmah tersenyum getir. "Karena aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi ternyata aku salah." Di saat itulah, Rahmah menyadari bahwa ia tidak dikenali oleh anak buah Dharma. Mereka tidak tahu bahwa wanita paruh baya ini adalah ibu dari bos mereka. Rahmah meninggalkan markas dengan perasaan bercampur aduk, marah, sedih, dan dendam. Setelah meninggalkan markas geng Dharma, Rahmah berjalan pulang dengan langkah gontai. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Gerobak ciloknya telah hancur, sumber penghidupannya lenyap dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada semua itu. Fakta bahwa anak buah suaminya, para preman yang seharusnya menghormatinya sebagai ibu dari bos mereka, tidak tahu siapa dirinya. Di rumah, Rahmah duduk di kursi tua di depan meja makan kosong. Matanya menatap kosong ke arah dinding yang kotor. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Andi tidak pernah memberitahu orang-orang tentang dirinya? Apakah ia benar-benar begitu tidak penting di mata keluarganya sendiri? Sementara itu, di markas geng Dharma, suasana menjadi tegang setelah kedatangan Rahmah. Andi memanggil beberapa anak buahnya, termasuk Yanto dan Joko, untuk datang ke ruang pertemuan. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Para preman itu masuk satu persatu, masih dengan senyum sombong mereka, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. "Siapa di antara kalian yang membakar gerobak cilok di gang?" tanya Andi dengan nada tegas, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Yanto dan Joko saling pandang, lalu tertawa kecil. Bos, ngapain kita bahas soal pedagang cilok?" kata Yanto dengan nada santai. "Cuma ibu-ibu biasa kok." Andi menatap mereka dengan pandangan dingin. "Ibu-ibu biasa katamu? Kamu yakin?" Joko mulai merasa ada sesuatu yang salah. "Maksud bos apa ya? Emang kenapa sama ibu-ibu itu?" Andi menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada rendah, penuh penekanan. "Ibu itu adalah ibuku." Sejenak, ruangan itu sunyi seperti kuburan. Semua mata tertuju pada Andi, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Yanto dan Joko saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. "Maksud bos?" tanya Joko dengan suara gemetar. "Ibu cilok itu ibu kandung bos?" Andi mengangguk pelan, tetapi tatapannya semakin tajam. "Dan kalian membakar gerobaknya. Kalian menghina dia. Sekarang, jelaskan padaku, kenapa aku harus membiarkan kalian tetap bernapas?" Para preman itu langsung panik. Yanto jatuh berlutut. Tangannya mengepal erat. "Bos, kami nggak tahu kalau dia ibu bos. Kalau tahu kami nggak bakal berani." "Diam!" bentak Andi, membuat seluruh ruangan terdiam. "Aku tidak peduli alasan kalian. Yang jelas, kalian sudah melampaui batas. Tidak ada ampun untuk kalian." Andi kemudian memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menahan Yanto dan Joko. Mereka digelandang keluar dari ruangan. Wajah mereka penuh ketakutan. Setelah itu, Andi duduk di kursi besar di ujung ruangan, menundukkan kepala dengan ekspresi murung. Ia menyadari bahwa ini semua adalah kesalahannya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang identitas ibunya, sehingga orang-orang seperti Yanto dan Joko bisa seenaknya mengganggu Rahmah.
Andi memutuskan untuk pergi ke rumah Rahmah. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada ibunya dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ketika ia tiba, ia melihat Rahmah duduk di kursi depan rumah, wajahnya penuh lelah dan kemarahan. "Bu," panggil Andi pelan, suaranya terdengar ragu-ragu. Rahmah menoleh, matanya dingin. "Ada apa lagi, Andi? Apa kamu sudah menghukum mereka?" Andi mengangguk pelan. "Ya, Bu. Mereka sudah ditahan. Aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang pantas." Rahmah tersenyum getir. "Itu bagus. Tapi apakah itu cukup, Andi? Kenapa kamu tidak pernah memberitahu orang-orang tentang aku? Apakah aku begitu memalukan di matamu sampai-sampai kamu harus menyembunyikan identitasku?" Andi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rahmah melanjutkan, "Aku tidak butuh perlindunganmu, Andi. Aku hanya ingin dihormati sebagai ibumu. Tapi lihat apa yang terjadi. Bahkan anak buahmu sendiri tidak tahu siapa aku." Andi menundukkan kepala, merasa bersalah. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Aku hanya ingin menjaga jarak antara dunia keluarga dan dunia geng." Rahmah menghela napas panjang. "Itulah masalahmu, Andi. Kamu terlalu sibuk memisahkan dua dunia. Sampai-sampai kamu melupakan siapa yang sebenarnya penting." Setelah percakapan itu, Andi meninggalkan rumah Rahmah dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Tapi untuk saat ini, Rahmah belum siap untuk memaafkannya. Malam itu Rahmah duduk di depan rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak merasakannya. Hatinya dipenuhi oleh api dendam yang semakin membara. Meskipun Andi telah berjanji untuk menghukum Yanto dan Joko, Rahmah tahu bahwa itu tidak cukup. Ia ingin lebih dari sekadar hukuman fisik atau penjara. Ia ingin mereka merasakan apa yang dirasakannya. Rahmah mulai merenungkan segala hal yang telah terjadi padanya. Gerobak ciloknya yang dibakar, ejekan dan penghinaan yang ia terima, serta ketidakpedulian suaminya, Dharma. Semuanya seperti luka yang tidak pernah sembuh. Dan sekarang, dengan identitasnya sebagai ibu bos geng terungkap, Rahmah merasa memiliki senjata baru untuk melawan. "Mereka tidak akan lolos begitu saja," gumam Rahmah pelan. Matanya menyipit penuh tekad. "Aku harus membuat mereka membayar." Keesokan harinya, Rahmah mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan Andi atau Dharma untuk menyelesaikan masalah ini. Ia harus bertindak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmah memutuskan untuk memasuki dunia kegelapan yang selama ini ia hindari, dunia para preman. Pertama-tama, Rahmah mulai menyelidiki kelemahan Yanto dan Joko. Ia mendengarkan percakapan orang-orang di gang, mencatat setiap detail tentang kehidupan mereka. Ia juga mulai mendekati beberapa anggota geng yang kurang loyal kepada Dharma. Rahmah tahu bahwa di dunia kriminal, kesetiaan seringkali bersifat sementara, dan uang serta informasi bisa menjadi alat yang sangat efektif. Salah satu anak buah geng yang Rahmah dekati adalah Aris, seorang pemuda-muda yang tampaknya tidak puas dengan kepemimpinan Dharma. Rahmah memberinya sedikit uang sebagai imbalan atas informasi penting tentang Yanto dan Joko. "Bantu aku," kata Rahmah pada Aris dengan nada tegas. "Aku butuh tahu segala sesuatu tentang mereka." Aris ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya ia setuju. "Aku bisa memberitahu apa yang kamu mau, tapi jangan sampai ketahuan ya, Bu," katanya pelan. Selama beberapa hari, Rahmah mengumpulkan informasi. Ia mengetahui bahwa Yanto dan Joko sering melakukan transaksi ilegal di luar kendali Dharma. Mereka juga memiliki musuh-musuh di antara geng lain, yang bisa dimanfaatkan Rahmah untuk tujuannya. Setelah mendapatkan cukup informasi, Rahmah mulai menyusun rencana yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin Yanto dan Joko dihukum oleh geng Dharma, tetapi juga ingin mereka kehilangan segalanya. Harga diri, reputasi, bahkan tempat berlindung mereka. Rahmah menggunakan informasi yang diberikan Aris untuk mengatur skenario. Ia diam-diam memberikan data transaksi ilegal Yanto dan Joko kepada salah satu geng saingan Dharma, sambil memastikan bahwa jejaknya tidak terdeteksi.
Rahmah juga menyebar rumor di kalangan anggota geng bahwa Yanto dan Joko berencana menggulingkan Dharma dan mengambil alih kepemimpinan. Biarkan mereka saling memakan, gumam Rahmah sambil tersenyum tipis. Ini belum seberapa dibandingkan apa yang sudah mereka lakukan padaku. Beberapa hari kemudian, Rahmah mendengar kabar bahwa Yanto dan Joko telah menjadi target utama di markas geng Dharma. Para anggota geng mulai mempertanyakan loyalitas mereka, dan Andi tampaknya mulai curiga dengan aktivitas mereka. Namun, Rahmah tidak berhenti di situ. Ia juga mulai mempersiapkan rencana pribadinya untuk memastikan bahwa Yanto dan Joko tidak hanya dihukum oleh geng, tetapi juga menderita secara langsung oleh tangannya sendiri. Suatu malam, Rahmah pergi ke sebuah warung kecil di pinggiran kota, tempat Yanto dan Joko sering berkumpul. Ia membawa pisau dapur kecil di sakunya, siap untuk bertindak jika diperlukan. Namun, ketika ia tiba di sana, ia melihat Yanto dan Joko sedang duduk di sudut ruangan, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tampaknya sudah mengetahui bahwa mereka sedang diincar oleh geng saingan dan anggota geng Dharma sendiri. Rahmah tersenyum dingin. Kalian pantas mendapatkan semua ini, gumamnya pelan sebelum meninggalkan warung itu. Rahmah tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan berjalan secepat ini. Informasi yang ia sebar tentang Yanto dan Joko mulai membuahkan hasil lebih cepat daripada yang ia duga. Namun, ada sesuatu yang Rahmah tidak ketahui. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik antara anak buah geng. Di markas geng Dharma, suasana tegang semakin memuncak. Andi, yang awalnya hanya ingin menghukum Yanto dan Joko karena telah menghina ibunya, kini mulai menyelidiki lebih dalam aktivitas mereka. Ia menemukan fakta yang mengejutkan. Yanto dan Joko ternyata sedang merencanakan pemberontakan terhadap Dharma, sang bos besar. Mereka bekerja sama dengan salah satu geng saingan untuk menggulingkan kepemimpinan Dharma dan mengambil alih kendali. Andi marah besar. Ia tidak bisa menerima pengkhianatan ini, apalagi dari orang-orang yang selama ini ia anggap setia. Namun, Andi juga menyadari bahwa rahasia ini harus ditangani dengan hati-hati. Jika Dharma mengetahui bahwa ada pengkhianatan di tubuh gengnya, hal itu bisa memicu perang internal yang lebih besar. Ini bukan hanya soal ibuku, gumam Andi pada dirinya sendiri sambil menatap foto-foto transaksi ilegal Yanto dan Joko yang berhasil ia kumpulkan. Ini soal kesetiaan. Sementara itu, Rahmah masih sibuk menjalankan rencananya. Ia percaya bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Yanto dan Joko sedang diincar oleh geng saingan dan anggota geng Dharma sendiri. Namun, Rahmah tidak tahu bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik semua ini. Suatu malam, Rahmah bertemu lagi dengan Aris, pemuda yang membantunya mengumpulkan informasi. Aris tampak gugup, wajahnya pucat. "Bu, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya pelan. "Apa?" tanya Rahmah dengan nada tegas, matanya menyipit curiga. "Yanto dan Joko, mereka tidak hanya musuhmu, mereka juga musuh bos besar, Dharma. Mereka berencana menggulingkannya," kata Aris cepat-cepat, seolah-olah takut seseorang mendengarnya. Rahmah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa skala masalah ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya?" tanyanya dengan suara dingin. "Aku baru tahu beberapa hari lalu, Bu. Aku takut kalau aku melibatkan diri terlalu jauh, aku akan ikut jadi korban," jawab Aris dengan nada defensif. Rahmah terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Ia menyadari bahwa rencananya untuk membalas dendam tidak lagi sederhana. Sekarang, ia berada di tengah-tengah badai politik yang lebih besar daripada dirinya. Namun alih-alih mundur, Rahmah justru melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbesar dampak balas dendamnya. "Kalau begitu, kita harus membuat mereka hancur total," kata Rahmah dengan senyum dingin. "Aku akan memastikan bahwa Yanto dan Joko tidak hanya dihukum oleh geng, tetapi juga oleh polisi." Rahmah memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Ia diam-diam memberikan informasi tambahan kepada polisi tentang aktivitas ilegal Yanto dan Joko, termasuk transaksi narkoba dan persenjataan ilegal.
Ia menggunakan identitas palsu untuk memastikan bahwa jejaknya tidak terdeteksi. Namun, Rahmah juga memainkan kartu lain. Ia memberikan sebagian informasi kepada Andi, tetapi menahan detail penting agar konflik internal di geng Dharma semakin memanas. Rahmah tahu bahwa jika Andi dan Dharma saling curiga, maka kekacauan akan semakin besar. Biarkan mereka saling memakan, gumam Rahmah sambil tersenyum tipis. Aku hanya perlu memastikan bahwa Yanto dan Joko menjadi korban pertama. Beberapa hari kemudian, konflik internal di geng Dharma mencapai puncaknya. Andi mengumpulkan para anggota geng dan menginterogasi Yanto dan Joko di depan semua orang. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, Andi berhasil membuktikan bahwa Yanto dan Joko memang berencana menggulingkan Dharma. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Bentak Andi, matanya menyala penuh kemarahan. Kalian berkhianat pada geng ini. Pada keluarga ini, Yanto dan Joko panik. Mereka mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Para anggota geng mulai berbisik-bisik, ada yang mendukung Andi, ada juga yang mulai ragu terhadap kepemimpinan. Dharma sendiri akhirnya turun tangan. Ia memanggil Yanto dan Joko ke ruangannya untuk menginterogasi mereka secara langsung. Namun, sebelum Dharma sempat mengambil keputusan, polisi tiba-tiba menggerebek markas geng. Mereka menangkap Yanto dan Joko atas tuduhan transaksi narkoba dan kepemilikan senjata ilegal. Para anggota geng terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya siapa yang melaporkan Yanto dan Joko kepada polisi. Dharma menatap Andi dengan pandangan curiga. "Apakah ini ulahmu?" tanyanya dengan nada dingin. Andi menggeleng cepat. "Bukan aku, Ayah. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini." Namun Dharma tidak sepenuhnya percaya. Ia mulai mempertanyakan loyalitas semua orang di sekitarnya, termasuk Andi. Konflik internal pun semakin memanas. Malam itu, angin dingin bertiup kencang di jalanan pinggiran kota. Rahmah duduk di kursi depan rumahnya, menatap kegelapan dengan senyum dingin. Ia tahu bahwa rencananya telah membuahkan hasil. Yanto dan Joko telah ditangkap oleh polisi, reputasi mereka hancur di mata geng Dharma, dan konflik internal di tubuh geng semakin memanas. Namun, bagi Rahmah, ini belum cukup. Ia ingin memastikan bahwa Yanto dan Joko tidak hanya dihukum secara formal, tetapi juga menderita secara pribadi. "Kalian harus membayar lunas," gumam Rahmah pelan, matanya menyipit penuh tekad. Ini belum selesai. Beberapa hari setelah penangkapan mereka, berita tentang Yanto dan Joko menyebar luas di kalangan preman lokal. Mereka menjadi bahan olok-olok dan cemoohan, tidak hanya oleh anggota geng Dharma, tetapi juga oleh musuh-musuh mereka. Para saingan geng bahkan mulai menggunakan nama mereka sebagai contoh pengkhianatan yang memalukan. Namun, Rahmah tidak puas hanya dengan kerugian sosial. Ia ingin memastikan bahwa Yanto dan Joko kehilangan segalanya, keluarga, kebebasan, bahkan harga diri mereka. Rahmah mendekati beberapa orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Yanto dan Joko. Ia memberikan informasi palsu kepada istri Yanto, mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain selama bertahun-tahun. Ia juga menyebarkan rumor kepada teman-teman Joko bahwa ia adalah informan polisi yang telah menjual banyak orang untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku akan membuat mereka tidak punya tempat untuk pulang," kata Rahmah pada dirinya sendiri, sambil tersenyum tipis. Biarkan mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Efek dari rumor dan informasi palsu itu cepat terlihat. Istri Yanto meninggalkannya, membawa serta anak-anak mereka. Keluarga Joko memutuskan hubungan dengannya, merasa malu atas apa yang telah dilakukan. Kini, Yanto dan Joko benar-benar sendirian, tanpa dukungan dari siapapun. Suatu malam, Rahmah memutuskan untuk menghadapi Yanto dan Joko secara langsung. Ia mendapatkan informasi bahwa mereka sedang ditahan di sebuah sel sementara sebelum dipindahkan ke penjara utama. Rahmah menyelinap masuk ke area penjara dengan bantuan salah satu petugas yang ia suap. Ketika ia tiba di depan sel Yanto dan Joko, mereka terkejut melihatnya. Wajah mereka penuh ketakutan, karena mereka tahu bahwa semua ini adalah ulahnya. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" tanya Yanto dengan suara gemetar. "Apa salah kami sampai kamu begitu membenci kami?" Rahmah tertawa dingin.
Salah kalian? Kalian membakar gerobak Cilokku, ejek aku, dan merusak hidupku. Sekarang, lihat apa yang sudah kalian dapatkan. Kehidupan kalian hancur, keluarga kalian meninggalkan kalian, dan kalian tidak punya tempat untuk pulang. Ini adalah balasan untuk semua yang kalian lakukan padaku. Joko mencoba membela diri. Kami tidak tahu kalau kamu ibu bos kami. Kalau tahu, kami tidak akan pernah berani. Cukup, bentak Rahmah, matanya menyala penuh kemarahan. Alasanmu tidak penting lagi. Kalian pantas mendapatkan semua ini. Setelah itu, Rahmah meninggalkan penjara dengan langkah mantap. Ia tahu bahwa Yanto dan Joko tidak akan pernah bisa bangkit dari kehancuran ini. Mereka telah kehilangan segalanya, harga, diri, kebebasan, dan masa depan mereka. Sementara itu, di markas geng Dharma, konflik internal semakin memanas. Dharma mulai curiga pada Andi, percaya bahwa putranya mungkin terlibat dalam penggerebekan polisi terhadap Yanto dan Joko. Andi sendiri mulai merasa tertekan, karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Andi, aku ingin jawaban jujur darimu, kata Dharma dengan nada dingin. Apakah kamu tahu sesuatu tentang penggerebekan itu? Andi menggeleng cepat. Aku tidak tahu apa-apa, Ayah. Aku hanya ingin membersihkan geng kita dari pengkhianat. Dharma menatap Andi dengan pandangan curiga, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Lagi. Konflik antara ayah dan anak ini semakin memperburuk suasana di geng Dharma. Beberapa anggota geng mulai mempertanyakan loyalitas mereka, sementara yang lain memilih untuk mundur dari konflik. Rahmah duduk di depan rumahnya, menatap langit pagi yang cerah. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam yang membara di dalam hatinya. Api balas dendam yang selama ini menggerakkan langkah-langkahnya telah padam, meninggalkan ruang kosong yang perlahan terisi oleh rasa damai. Namun, Rahmah tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Gerobak ciloknya yang lama telah hancur, dan ia tidak ingin melanjutkan usaha itu lagi di tempat yang sama. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari dunia kekerasan dan kejahatan yang selama ini menghantui keluarganya. Ini saatnya aku pergi, gumam Rahmah pelan, matanya menyipit penuh tekad. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang mereka. Rahmah membereskan barang-barangnya, meninggalkan rumah kecil yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, foto-foto, kenangan, dan uang tabungan yang ia kumpulkan selama ini. Andi datang ke rumah Rahmah tepat sebelum ia pergi. Wajahnya penuh penyesalan, matanya berkaca-kaca. Bu, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tidak bisa melindungi ibu seperti yang seharusnya aku lakukan. Rahmah menatap putranya dengan pandangan lembut. Andi, kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi sekarang, aku harus memilih jalanku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam duniamu, dunia Dharma. Aku butuh ketenangan. Andi mengangguk pelan meski hatinya dipenuhi rasa bersalah. Aku akan selalu mencari ibu jika ibu membutuhkanku. Rahmah tersenyum tipis. Aku tahu, Nak. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Setelah percakapan itu, Rahmah pergi meninggalkan gang kecil yang penuh kenangan. Ia naik bus menuju kota lain, tempat ia berencana memulai hidup baru. Di sana, ia membuka warung cilok kecil di sebuah pasar tradisional yang ramai. Warungnya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyambung hidup. Beberapa bulan kemudian, warung cilok Rahmah mulai dikenal oleh penduduk setempat. Bumbu kacang racikannya yang lezat dan keramahannya membuat banyak orang datang kembali. Rahmah mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, senyum pelanggan, aroma rempah-rempah, dan rasa syukur karena masih bisa bertahan hidup. Suatu hari, seorang wartawan lokal mendengar tentang kisah Rahmah. Ia tertarik untuk menulis artikel tentang perjuangan seorang ibu paruh baya yang berhasil bangkit dari kehancuran akibat intimidasi para preman. Artikel itu pun terbit dan Rahmah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya hanya ingin hidup tenang, kata Rahmah kepada wartawan itu dengan senyum hangat.
Semua yang saya lakukan adalah untuk membuktikan bahwa kita tidak boleh menyerah, apapun yang terjadi. Artikel itu membuat Rahmah semakin dikenal. Warung ciloknya menjadi lebih ramai, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi ciloknya. Rahmah merasa lega, karena akhirnya ia menemukan tempatnya sendiri di dunia ini. Di sisi lain, Dharma mulai menyadari kesalahannya. Ia melihat bagaimana Rahmah telah meninggalkan semuanya tanpa ragu, termasuk dirinya. Ia merasa malu dan menyesal, karena selama ini ia tidak pernah benar-benar peduli pada istri dan anaknya. Aku sudah kehilangan segalanya, gumam Dharma pada dirinya sendiri suatu malam. Duduk di kursi besar di markas gengnya yang mulai sepi. Aku kehilangan keluargaku karena ego dan keangkuhanku. Andi, di sisi lain, mulai berusaha memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Meskipun Rahmah belum siap untuk sepenuhnya memaafkan mereka, Andi tetap berusaha menjaga komunikasi dengannya. Ia juga mulai mengubah cara hidupnya, mencoba menjauh dari dunia kejahatan yang selama ini membelenggunya. Beberapa tahun kemudian, Rahmah masih menjalankan warung ciloknya dengan bahagia. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sesekali, Andi datang mengunjunginya, membawa cucu-cucu Rahmah yang kecil. Rahmah tersenyum melihat mereka, merasa bahwa hidupnya akhirnya sempurna. Di ujung hari, Rahmah duduk di depan warungnya, menikmati angin sore yang sejuk. Ia memandangi orang-orang yang lalu lalang, tersenyum pada pelanggan yang sedang menikmati ciloknya. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Hidup ini adalah perjalanan, gumam Rahmah pelan. Dan aku sudah menemukan jalan pulangku.